Ya, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai pajak pertama nilai. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang subjek pajak. Dan masih dengan sumber yang sama ya, dari bukunya Bapak Untung Soekarji, almarhum. Dan slide-nya juga dari beliau, hanya ada sedikit editing saja. Ya, pada video-video sebelumnya kita belajar sama-sama mengenai objek dari PPN itu, yaitu apa-apa saja yang terutang dari PPN itu. Nah, kemudian kita belajar juga mengenai BKP, barang kena pajak, dan juga JKP, jasa kena pajak, yang pada dasarnya BKP dan JKP ini pada dasarnya merupakan objek dari PPN. Namun, di dalam pelaksanaannya, di dalam Undang-Undang PPN kita, itu ada BKP yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Begitu juga dengan JKP-nya. Nah, ketika kita ngomongin objek, tentu kita harus ngomong juga siapa yang menjadi subjek dari PPN ini. Yang nantinya dia sebenarnya dialah yang nantinya akan terutang serta melaksanakan kewajiban perpajakan PPN ini. Nah, yang pertama adalah PKP ya, dan yang kedua adalah non PKP. Dari subjeknya sebenarnya ada dua ya, pengusaha kena pajak dan bukan pengusaha kena pajak. Untuk pengusaha kena pajak, maka atas hal apa saja dia akan terutang PPN ini. Pertama adalah pengusaha yang menyerahkan BKP. Dan ini tertuang di pasal 4 ayat 1 huruf A ya. Yang kedua adalah pengusaha yang menyerahkan JKP atau jasa kena pajak. Ini berarti A, ini B ya. Yang ketiga adalah pengusaha yang melakukan ekspor BKP atau JKP. Ini kata kuncinya ekspor. Ekspor BKP atau JKP. Di pasal 4 ayat 1 huruf F dan GH ya. Serta yang empat dari kategori ini ya adalah pengusaha yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya, misalnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah contohnya adalah perusahaan misalnya yang membeli mobil dan mobil itu untuk operasional, bukan untuk diperjualbelikan, dan mobil ini kemudian digunakan untuk usahanya. Nah, pada suatu saat dia menjual mobil ini. Itulah yang disebut dengan pengusaha yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Untuk yang ekspor BKP ini ya, kita kan kemarin juga membahas mengenai BKP ini ya, bahwasanya BKP itu ada BKP yang berwujud serta BKP yang tidak berwujud. Ya, berwujud, tidak berwujud. Yang berwujud kan ada yang bergerak dan tidak bergerak gitu ya. Sedangkan yang tidak berwujud kan misalnya kan yang paten, misalnya know-how dan lain sebagainya. Kemudian subjek yang kedua adalah subjek yang bukan PKP. Itu berarti apa itu? Berarti sebenarnya subjek yang non PKP ini ya, ini sebenarnya siapa saja. Sebenarnya siapa saja ini adalah bisa juga dia PKP, bisa juga dia tidak PKP. Siapa saja, siapapun entitasnya yang melakukan impor BKP ya, maka dia nanti merupakan subjected to VAT. Dia merupakan subjek pajak PPN ya. Kemudian siapa saja ini yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ini juga nanti dia merupakan subjek dari PPN itu. Serta siapa saja yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. So guys, kita recap kembali, ada dua ya subjek PPN itu, yaitu yang merupakan PKP dan non PKP.
Yang merupakan PKP itu dia syaratnya adalah pengusaha ya. Berarti dia dikukuhkan terlebih dahulu sebagai pengusaha kena pajak nantinya ya. Kemudian yang non PKP ini could be anybody ya. Siapapun itu yang melakukan kegiatan-kegiatan mengimpor, membangun sendiri tanpa melakukan PKP serta JKP dari luar daerah pabean ini ya. Ini nantinya dia terkena PPN dan dia merupakan subjek dari PPN itu sendiri. Nah, tadi kan diomongin bahwasanya subjek itu kan ada yang PKP ya. Nah, kemudian siapakah PKP ini? Siapakah dia? Nah, kita lihat kembali dari Undang-Undang PPN ya, bahwa ketika dia melakukan misalnya ekspor tadi ya, itu kan ada kata-kata pengusaha nih ya. Ada kata-kata pengusaha. Nah, pengusaha itu siapa? Yaitu adalah bisa orang pribadi, bisa juga badan ya, pengusaha itu ya, bisa orang pribadi, bisa juga badan ya, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya ini, dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya dia menghasilkan barang, ya, memproduksi barang, entah itu barang apapun, misalnya memproduksi tahu sekalipun ya, memproduksi tempe, itu juga dia pengusaha gitu ya. Kemudian pengusaha juga dalam kegiatan usaha atau pekerjaan itu mengimpor barang. Terus atau mengekspor barang atau melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian melakukan usaha jasa. Kemudian memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean serta mengekspor jasa. Ini merupakan termasuk ke dalamnya adalah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dari siapa? Dari orang pribadi dan juga badan. Nah, ini kita baru ngomongin orang pribadi atau badan. Kemudian, orang pribadi atau badan yang melakukan usaha yang bagaimanakah yang kemudian dia ya? Yaitu adalah yang menyerahkan BKP atau JKP. Nih. Kalau misalnya orang pribadi atau badan itu tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP, maka pengusaha itu ya tentu tidak perlu kemudian dikukuhkan sebagai PKP ini ya. Jadi kalau misalnya seseorang, orang pribadi ataupun badan itu yang memenuhi syarat-syarat ini ya dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu ya, yang kemudian dia menyerahkan BKP, maka dia sebenarnya adalah masuk kategori dari pengusaha kena pajak. Namun untuk pengenaan PPN-nya, untuk kewajiban perpajakan di dalam bidang PPN-nya, ada pengusaha yang di-exclude atau tidak termasuk. Ya ini, tidak termasuk. Siapakah yang tidak termasuk itu? Yaitu adalah pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi pengusaha kecil yang sampai dengan omset tertentu yang batasannya itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka dia tidak masuk kategori dalam pengusaha kena pajak ini. Nah, batasannya itu berapa itu? Nah, itu batasannya adalah di mana dia omsetnya tidak melebihi, kata-katanya ya, tidak melebihi dari 4,8 M. Kemudian kalau misalnya kita sudah tahu nih bahwasanya di sana subjek PPN itu kan yang paling kentara adalah yang pengusaha kena pajak ya, yang PKP ya. Tentu kalau misalnya dia PKP ini kan dia sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Nah, kembali lagi mungkin di chapter yang bagian KUP ya, kewajiban untuk mendaftarkan diri dan juga kewajiban untuk melaporkan usahanya ya kan. Nah, untuk yang usahanya itu kan dia kalau misalnya dia sudah memenuhi syarat omset di atas 4,8 ya, atau 4,8 di atas 4,8 ya. Atau kalau misalnya dia memilih ya, maka dia bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ini. Nah, kalau misalnya dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dia memiliki kewajiban-kewajiban. Ya, apa saja kewajibannya bagi pengusaha kena pajak? Yang pertama adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Yang kedua, memungut pajak yang terutang. Ya. Nah, memungut pajak yang terutang itu kan nanti kan dia akan membuat faktur pajak sebagai bukti bahwasanya dia memungut pajak yang terutang itu. Dan atas faktur pajak ini kalau misalnya yang membeli itu adalah PKP juga, maka dia nanti bisa dikreditkan. Terus kewajiban yang ketiga adalah menyetorkan pajak yang terutang. Nah, di dalam menyetorkan pajak yang terutang ini kan dia nanti harus menyelenggarakan catatan ya mengenai jumlah peredaran dan juga jumlah perolehan, sehingga nanti dia berhak untuk mengkreditkan pajak masukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, mengenai pengkreditan pajak masukan ini akan dibahas pada video yang lainnya ya. Terus kewajiban yang keempat adalah melaporkan pajak yang terutang itu. Nah, tentu dalam hal melaporkan ini ya kan mekanismenya adalah melalui SPT masa PPN ya. Jadi kalau misalnya lapor itu tidak hanya sekedar telepon ke DJP atau ke KPP, "Woi, saya udah lapor, woi." Nah, enggak gitu ya. Jadi mekanisme pelaporan di dalam perpajakan tentunya dia melalui surat pemberitahuan masa, dan kalau misalnya di PPN ini adalah surat pemberitahuan masa PPN. Di tadi kan ada bahwasanya bahwasanya PKP itu kan ada pengecualian ya. Bahwasanya kalau misalnya pengecualian itu maka dia tidak termasuk dalam kategori sebagai PKP ya. Kecuali dia memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sampai dengan omset bruto tertentu itu namanya adalah pengusaha kecil ya. Nah, sebagaimana ini diatur di PMK ada beberapa nih ya. 68 2010, kemudian 197 2013 gitu ya. Nah, batasannya itu apa? Kalau misalnya pengusaha ya, baik itu orang pribadi ataupun badan ya, yang menyerahkan BKP dan atau JKP ya, kalau misalnya dia peredaran brutonya dalam 1 tahun buku ini dia tidak lebih dari 4,8 miliar, maka dia merupakan pengusaha kecil. Atau pengusaha kecil yang kalau misalnya itu dia masuk kategori kecil, dia dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak juga ya. Meskipun dia misalnya sebenarnya dia pengusaha kecil ya, maka sebenarnya juga bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP ya, pengusaha kena pajak. Kalau misalnya dia dikukuhkan sebagai PKP ya, dia wajib untuk melaksanakan seluruh kewajiban dari PKP itu, meskipun dia sebagai pengusaha kena kecil. Kenapa? Karena dia sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau misalnya pengusaha kecil tadi ya, dia ternyata peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar dalam setahun bagaimana? Maka dia harus dikukuhkan sebagai PKP. Dan kalau misalnya dia dikukuhkan sebagai PKP ini ya, maka dia wajib untuk melaporkan dirinya ya. Wajib kalau misalnya tadi ya, ini omsetnya ini 4,8 ya, sudah melewati 4,8 miliar ini ya, pengusaha itu ya. Maka dia wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
paling lambat akhir bulan berikutnya. Ya. Misalnya ini bulan Januari ya, sampai dengan bulan Agustus misalnya. Ya. Dia selama 1 sampai 8 ini 1 Januari sampai dengan 31 Agustus ini dia omsetnya katakanlah 5M ya. Maka 30 September ini dia paling lambat harus melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau misalnya sampai dengan 30 September ini ya, dia tidak melaporkan dirinya atau mendaftarkan dirinya sebagai PKP, bagaimana? Maka DJP berhak untuk menerbitkan PKP atau mengukuhkan wajib pajak tersebut sebagai pengusaha kena pajak PKP secara jabatannya. Itu. Nah, ada hal yang unik di sini ya. Kalau misalnya dia tadi kan 1 sampai Agustus tadi kan omsetnya sampai 5 miliar gitu ya. Nah, dia wajib melakukan mendaftarkan 30 September nih ya paling lambat ya. Nah, jadi selama ini dalam praktikal ya, secara praktek ya, berarti kan ini bisa jadi omsetnya ini 2M gitu ya. Dia baru daftar tanggal 30 di sini. Dia baru daftar tanggal 30 ini. Maka yang 2M ini praktikali dia tidak kena PPN. Dia kena PPN ya ketika dia mendaftarkan dirinya sendiri. Mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP ini. Tapi kalau misalnya dia tidak juga mendaftarkan dirinya sebagai PKP, maka DJP bisa melakukan pengukuhan melakukan PKP ya, pengukuhan pengusaha kena pajak, melakukan pengukuhan PKP itu, maka nanti dia akan ditarik PPN-nya, yaitu sampai dengan 4,8. Ini tidak kena PPN. Tapi kalau di atas 4,8 nantinya dia akan bisa diterbitkan SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar, yang start awalnya adalah dari 4,8 ini. Kenapa kok terjadi demikian dalam hal perlakuannya? Practically ya. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat ini ya, paling lambat akhir bulan berikutnya ini adalah seperti memberikan kesempatan bagi wajib pajak ya untuk melaporkan dirinya untuk kemudian dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau misalnya di tanggal 31 Agustus itu kan dia belum tahu kan omset sebenarnya berapa ya. Tapi kan kalau misalnya ada rentang setelahnya, berapa hari setelahnya, itu kan dia bisa menghitung omset-omset yang sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Agustus gitu kan ya. Dan itu juga memberikan kesempatan bagi WP kan supaya ada rentang waktu dia untuk menyesuaikan diri, belajar dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Dan ini WP seperti dikasih semacam fasilitas. Karena dia paling lambat di sini kan akhir bulan berikutnya ya. Bukan hari di mana dia 4,8 miliar. Bukan hari di mana dia 4,8 miliar, tapi akhir bulan berikutnya. Jadi pemerintah seperti memberikan waktu penyesuaian bagi WP ya. Tapi kalau misalnya WP-nya itu ternyata balelo, artinya dia sudah dikasih kesempatan ya kan, sebulan ya kan, sebulan atau lebih gitu ya. Lebihnya gimana? Kalau misalnya dia 4,8 miliar itu tanggal 3 yang tadi ya, tanggal 20 Agustus kan berarti kan dia lebih dari 30, lebih dari sebulan kan ya. Kalau misalnya WP itu balelo, maka wewenang DJP adalah untuk menerbitkan pengukuhan syarat jabatan. Menerbitkan pengukuhan PKP syarat jabatan dan menagih pajak yang terutangnya. Menagih berarti kan menagihnya kan dengan SKPKB ini ya. Yang dihitung dari 4,8-nya, bukan dari akhir Septembernya ini. Ya, artinya bagi WP yang patuh dan bagi WP yang tidak patuh, tentu pemerintah harus bersikap adil gitu ya, atau seenggaknya fair lah gitu ya. Artinya bagi WP yang patuh ya adalah begitu ya, rusuhnya bagi dia atau keringanan bagi dia kan gitu. Seperti halnya misalnya
contoh yang lain ya, untuk yang PPh pasal 21 misalnya, bagi WP yang patuh, seenggaknya dia punya NPWP, ya kan, maka dia dikenakan tarif sesuai dengan tarifnya. Tapi bagi yang WP yang tidak memiliki NPWP, artinya kan dia tidak patuh, ya kan, sementara dia penghasilannya itu sudah seharusnya dikenai dengan PPh gitu ya, maka dia dikenakan 20% lebih tinggi. Nah, itu kan sebagai semacam apa ya, fasilitas bagi yang patuh dengan yang tidak patuh kan harus dibedakan gitu. Nah, terus untuk kegiatan pelaporan usaha ini yang seperti apa nih? Ya, kalau misalnya pelaporan usaha ini kan nantinya kan dia akan dikukuhkan sebagai PKP ini kan ya nantinya ya. Kalau misalnya sejak semula wajib pajak itu bermaksud untuk menyerahkan BKP atau JKP ya, maka dia langsung bisa dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP langsung. Jadi ketika dia wajib pajak itu mendaftarkan dirinya, dia bisa juga sekaligus untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sekaligus untuk mendaftarkan sebagai PKP, bisa sekaligus. Ya. Atau NPWP dulu, selang berapa hari misalnya dia baru mengajukan dirinya untuk nantinya dikukuhkan sebagai PKP, itu juga bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang sejak awal dia memang niat untuk menjadi PKP, maka ketika mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, maka dia sekaligus mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Terus pengusaha kecil juga boleh dong dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP ya. Nah, alasannya apa nih pengusaha kecil kok maunya dikukuhkan sebagai PKP ya? Ya, tentu di sini ada banyak alasan ya dan itu sangat tergantung dari pengusaha kecil tersebut ya. Tapi di antaranya nih. Pengusaha kecil itu misalnya dia bertransaksi dengan pihak yang juga merupakan PKP. Ya. Dan pihak lawan transaksinya ini dia maunya hanya bertransaksi dengan PKP lainnya. Kenapa? Karena nanti lawan transaksinya ini kan dia kalau misalnya membelikan ada PM ya, dan PM itu bisa dikreditkan, gitu kan. Nah maka pengusaha kecil yang bertransaksi dengan PKP yang lainnya ini ya dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dong. Supaya kenapa? Supaya bisnisnya bisa berjalan dengan perusahaan lawan transaksinya. Ya, kalau lawan transaksinya maunya dengan PKP ya, kalau misalnya dia nggak PKP juga, nanti dia tidak bisa bertransaksi dengan dia. Nah, tapi nanti kan tergantung dalam hal bisnisnya kan. Apakah dia itu lawan transaksinya itu signifikan apa enggak kan gitu kan. Untuk bisnisnya dia. Kalau misalnya signifikan pasti dia akan memilih untuk jadi PKP. Kalau misalnya nggak signifikan ya dia bisa memilih iya atau tidak. Atau bisa juga kalau misalnya dia pengusaha kecil bertransaksi dengan pemerintah ya, baik itu pusat ataupun daerah. Kadang-kadang pemerintah ini juga inginnya sama nih, sama dengan yang PKP ini. Dia ketika bertransaksi juga pengennya bertransaksi dengan pengusaha yang memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Karena ada potensi PPN-nya. Ya bisa jadi nanti jadi bahan pemeriksaan bagi BPK atau BPKP atau inspektur daerah gitu kan ya. Dan yang ketiga, barangkali ada fasilitas-fasilitas lain ya yang diberikan kepada PKP ya, fasilitas ya. Misalnya untuk importir gitu kan ya. Atau fasilitas di daerah-daerah tertentu kan gitu kan ya. Nah, alasan lainnya dan lain-lain dan tetap itu depends on the entrepreneur-nya gitu ya. Dari pengusahanya itu sendiri. Terus untuk yang kalau misalnya sudah dikukuhkan sebagai PKP ya, maka nanti kalau misalnya dia pengusaha itu sudah melebihi tadi berapa 4,8 M ya, maka dia wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ini untuk yang dipaksa. Kalau ini kan dia memang niat, yang pertama nih ya memang niat sejak semula untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua ini sifatnya ini tergantung ya, namanya juga pengusaha kecil, tergantung dari alasan-alasannya. Yang ketiga ini seperti wajib untuk dikukuhkan. Artinya dia mau nggak mau, dia nantinya
dikukuhkan sebagai PKP. Dia mau nggak mau gitu ya. Kalau ternyata nggak mau, ya nanti dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Kita berikan ilustrasi dalam kasus tadi ya. Di tanggal 8 Februari 2011 nih ya, PT Melati ini didirikan ya. PT Melati Industri Kosmetika ini ada akta pendirian dari PT tersebut. Dia didirikan. Kemudian sejak semula ini ya, PT Melati itu memang dia berniat untuk menyerahkan BKP ya. Meskipun dia statusnya masih pra pengusaha kecil. Artinya apa? Ya, ketika tanggal itu ketika didirikan itu juga bisa jadi dia belum melakukan penyerahan atau bisa jadi dia belum melakukan penjualan ya. Tapi dia bisa sudah melakukan pembelian gitu kan ya. Nah, namun eh, sejak semula dia memang tadi kan bermaksud untuk melakukan kegiatan penyerahan ya, melakukan kegiatan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, C, F, G, H ya. Ini adalah penyerahan BKP, JKP, kemudian ekspor gitu kan ya. Nah, meskipun dia belum melakukan penyerahan atau omsetnya dia belum melebihi 4,8 M nih ya. Tapi dia bisa melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, dia bisa melakukan mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang sebelum dia berproduksi. Contohnya apa ini? Contohnya ya misalnya mesin pabrik ya. Ini kan pabrik kosmetik misalnya, mesin pabriknya atau mobil operasionalnya. Meskipun dia belum melakukan produksi dan belum melakukan penyerahan, dia tetap bisa melakukan pengkreditan atas pajak masukan pembelian hal-hal tadi. Ya, itu. Kemudian ternyata dia tanggal 22 November ya 2011 dia baru menyerahkan BKP-nya. Jadi ada rentang waktu dari Februari hingga November. Ini ada sekitar 9 bulan ya. Selama itu dia belum menyerahkan BKP. Belum menyerahkan tuh ya let's say belum melakukan penjualan lah dalam bahasa umumnya ya. Belum melakukan penjualan BKP gitu. Belum menyerahkan BKP ya. Nah, meskipun dia masih katakanlah pra pengusaha kecil ya. Pra itu maksudnya dia belum melakukan penyerahan ya. Pengusaha kecil itu yang omsetnya sampai dengan 4,8 miliar ya dalam 1 tahun ya. Nah, di dalam kasus ini adalah PT Melati Industri Kosmetik itu dia sudah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun belum ada penyerahannya. Dan ketika dia sudah dikukuhkan sebagai PKP ya, maka status pengusaha kecil itu tidak ada lagi. Ya, karena dia sudah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pengusaha kecil ini bagaimana elaborasinya nih? Kita elaborasi lagi ya, pengusaha kecil ya. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya ini menyerahkan BKP dan atau JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran atau penerimaan usaha tidak lebih dari 4,8 miliar. Nih, berarti lebih kecil sama dengan 4,8 miliar. Ya kalau misalnya pas 4,8 miliar bagaimana? Ya ini masih dalam kategori pengusaha kecil. Masih kategori pengusaha kecil. Pas 4,8 miliarnya. Karena bahasanya dia tidak lebih dari 4,8 miliar. Artinya kalau pas 4,8 miliar 0,000 itu masih kategori pengusaha kecil. Nah, tapi yang apa? Yaitu yang melakukan penyerahan BKP dan juga JKP.
Nah, sebagai contoh nih ya, Bank Kencana selain menyediakan jasa perbankan ya, jasa perbankan itu kan ya menabung kan, kemudian dan lain sebagainya, juga menyewakan safe deposit box dan menyewakan sebagian dari gedungnya. Menyewakan. Nah, jasa khas perbankan itu merupakan jasa yang tidak kena pajak, artinya dia tidak kena PPN maksudnya. Sedangkan jasa menyewakan safe deposit box dan juga menyewakan ruangan adalah jasa kena pajak. Ya, jasa menyewakan safe deposit box dan sewa ruangan itu merupakan JKP. Terus bagaimana posisinya dari Bank Kencana ini ya? Let's see. Tanggal 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014 ya, dia menerima usaha persewaan ini. Usaha persewaan apa? Persewaan ya kedua-duanya tadi ya. Nah, persewaannya itu omsetnya itu ya baru 4,8 miliar. Ya, baru. Ini sama dengan ini ya, berarti sama dengan 4,8 miliar. Maka dia masih kategori sebagai pengusaha kecil. Nah, dalam hal kategori sebagai pengusaha kecil ini dia bisa dikukuhkan sebagai PKP kalau misalnya dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini hanya yang sewa saja. Sewa saja ya. Kalau misalnya jasa perbankannya, jasa banknya, ya bisa jadi dia 500 M atau 1 T perderanya dan lain sebagainya. Tapi tidak dihitung ya. Tidak dihitung sebagai peredaran usaha yang diperhitungkan untuk menghitung PPN-nya. Jadi yang diperhitungkan untuk PPN-nya adalah kalau misalnya yang diserahkan itu adalah BKP dan atau JKP saja. Kalau yang dikecualikan itu juga tidak perlu dihitung. Nah, gitu ya. Untuk bank tadi, Bank Kencana, dia omset dari jasa perbankannya bisa jadi di omsetnya 1 triliun misalnya. Tapi omset atas sewa dari safe deposit box dan juga sewa ruangan itu hanya 4,8 miliar. Berarti dia masih kategori pengusaha kecil dalam definisi PPN. Ini ya. Jadi ketika dia masih pengusaha kecil, dia bisa memilih mau dikukuhkan apa enggak. Itu terserah dia. Nah, ketika di tahun 2015 ini ya, dia transaksi selama 2015 hingga ternyata 21 September 2015 ini, ternyata dia atas usaha jasa persewaan tadi ya, jasa safe deposit box dan juga sewa gedungnya itu, ternyata dia 4 miliar 801 juta rupiah. Nah, artinya dia sudah lebih dari 4,8 miliar. Sorry, ya ini sudah lebih, bukan cuma lebih dari 4,8 miliar. Artinya dia harus dikukuhkan sebagai PKP. Ya, dia nanti wajib melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya, let's say, berarti di sini ya. Berarti 31 Oktober dia wajib lapor maksimalnya. Ya. Maksimal dia wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Kalau yang 31 Desember ini ya berarti dia nanti wajib mengutnya gitu, mengut PPN-nya. Terus mengenai kewajiban untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ini kita berikan ilustrasi supaya menjadi terang benderang di antara kita. Nah, ini ya, tanggal 31
Desember 2014. Ini misalnya nih. Ini omsetnya sampai dengan 4,8 miliar ya. Maka dia masih kategori pengusaha kecil ya. Ketika dia masih pengusaha kecil, dia boleh memilih untuk dikukuhkan atau tidak. Ya. Kalau misalnya dia dikukuhkan, memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, ya dia tinggal mendaftarkan pada KPP tempat dia terdaftar, kemudian nanti dikukuhkan sebagai PKP. Dan ketika dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka ada kewajiban dari PKP sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Nah, berarti kan ini start lagi kan ya? Ini kan sudah 31 Desember 2014 ya. Nanti kan dia start lagi kan. 1 bulan 1 2015 berarti kan ya. Ini N ya, N buku ya, N pembukuan ya. N tahun fiskal ya. Nah, ketika di sini start di sini ya. 1 Januari sampai dengan 21 September ternyata dia omsetnya lebih dari 4,8 miliar dan di sini adalah 4 miliar 801 juta rupiah. Maka dia nanti wajib untuk melaporkan dirinya agar dikukuhkan sebagai PKP dan paling lambat adalah tanggal 31 Oktober. Nah ini dia memiliki kesempatan selama lebih dari 1 bulan ya, 30 hari, 40 hari berarti ya. Kenapa? Karena batasnya ini. Batasnya adalah 4,8-nya ini. 31 Oktober dia wajib untuk mendaftarkan dirinya, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Kalau misalnya nih dia tidak lapor atas usahanya itu untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka DJP memiliki hak untuk melakukan pengukuhan sebagai PKP secara jabatan. Secara jabatan itu maksudnya adalah sesuai dengan wewenang dari DJP, dia berhak untuk melakukan pengukuhannya meskipun wajib pajak tidak meminta atau tidak mengajukan. Ya. Dan juga nanti DJP berhak juga untuk mengeluarkan SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ya, atas pajak yang terutang. Sejak dia harusnya sebagai PKP sampai dengan penerbitan SKPKB plus bunga 2%. Atau bisa juga kalau misalnya itu dilakukan dengan alfa dan sengaja, atau misalnya sengaja, itu dia bisa kena sanksi pidana. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat SKPKB-nya itu terutangnya sejak kapan? Apakah sejak 4,8 miliar yang hitungnya, yaitu sejak sininya, ya, atau sejak tanggal pengukuhan, tanggal dikukuhkan sebagai PKP? Ada dua pendapat. Ya. Untuk pendapat yang pertama itu dia sejak 4,8 miliar dan selebihnya dia dihitung. Ya. Yang kedua sejak tanggal pengukuhan ini ya. Kalau saya lebih condong ke sejak pengukuhan, sejak omsetnya 4,8 miliar ini. Sejak omsetnya 4,8 miliar ini. Kenapa? Karena di undang-undang di KUP ya, bahwasanya DJP itu berhak untuk menerbitkan dan juga menagih pajak yang terutangnya. Plus sanksinya sejak dia seharusnya PKP. Gitu ya. Dan itu juga untuk membedakan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Maksudnya antara wajib pajak yang patuh dengan wajib pajak yang tidak patuh. Demikian. Nah, untuk yang sanksi yang 2% ini ya. Sanksi 2% per bulan ini tentu ada perubahan di dalam undang-undang Omnibus Law ya. Omnibus Law ya sanksinya. Sanksinya kan macam-macam tuh. Bukan lagi 2% per bulan ya kan, ada yang tergantung ya 1, sekian gitu kan. Wah, itu nanti akan dibahas di video yang lainnya. Untuk yang mengenai
Omnibus Law ini. Jadi sanksinya yang lama itu masih 2%, kemudian sejak 1 November ya, 1 November 2020 itu berdasarkan Omnibus Law, dan Omnibus Law itu sanksinya presentasinya itu berdasarkan PMK atau KMK, keputusan Menteri Keuangannya, di mana dia rate-nya itu bisa berubah-berubah. Makanya tidak dibahas di sini ya. Tapi di sini untuk simplifikasinya, untuk mempermudah pembelajarannya, let's say kita ambil dulu 2% gitu ya, untuk sanksinya ya. In detail nanti kita based on Omnibus Law dan juga KMK-nya. Terus mengenai ini ya, kerjasama operasi atau konsorsium dari joint adventure ya, atau joint operation ya, JO. Nah, joint operation ini sebenarnya juga menarik ini, sangat menarik ini, karena ada banyak sekali pendapat-pendapat baik itu dari konsultan pajak, dari wajib pajak maupun dari para fiskus itu sendiri ya. Dan case-nya itu agak unik gitu ya. Nah, kita coba pelajari ini dari kerjasama operasi atau JO ini, joint operation atau konsorsium atau joint venture ini ya. Sedikit ya, kita mempelajari sedikitnya. Nah, JO ini sebenarnya merupakan koordinasi ya. Koordinasi pelaksanaan kegiatan. Ya. Sehingga dia tidak wajib untuk lapor usaha ya. Dan dia ini juga bisa jadi dia menyerahkan BKP atau JKP ya. Kalau misalnya dia sifatnya itu menyerahkan BKP atau JKP, dia maka wajib lapor untuk digunakan sebagai BKP. Tapi kalau JO-nya ini hanya sifatnya dia koordinasi saja, kalau hanya koordinasi kegiatannya, maka dia tidak wajib lapor usahanya. Nah, JO ini apa sebenarnya? JO ini kan sebenarnya dia bisa terdiri dari banyak perusahaan itu ya. Nah, PT ya, ada banyak itu kan ya. Kalau misalnya penyerahannya itu atas nama JO-nya ini, ya atas nama JO-nya melakukan penyerahan BKP atau JKP-nya ini, berarti kan dia wajib untuk lapor dan digunakan sebagai BKP. Kalau JO-nya ini hanya untuk koordinasi saja, kemudian yang melakukan penyerahan adalah dari PT-PT-nya ini, maka dia tidak wajib lapor usaha untuk digunakan sebagai BKP-nya. Ya, nggak perlu. Jadi tergantung dari JO-nya itu seperti apa bentuknya dia dan apa yang dia lakukan. Nah, bagaimana dengan KSO ya ini? Koordinator pelaksanaan kegiatan ini. Atau koordinator operasinya ini. Nah, untuk yang koordinatornya aja ya, dia tidak perlu untuk lapor usaha untuk digunakan PKP, tidak perlu ya. Dan KSO ini, koordinator ini sebenarnya ada pemilik proyeknya ya, dan pemilik proyeknya itu yang bisa melaksanakan ya PKPA, PKPB gitu ya. Dan sifatnya ini hanya untuk koordinasi saja. Yang melaksanakan ya siapa ya? PKPA, PKPB ini ya. Dan penyerahannya sebenarnya yang melakukan ya dari PKPA ke PKPB ini, PKPA ke pemilik proyek atau PKPB ke pemilik proyek ini, BKP atau JKP-nya. Tapi di dalam sana nanti ada perjanjian antara PKPA, PKPB dengan pemilik proyeknya. PKPA-nya maksudnya bisa jadi PTA atau PTB atau CVA, CVB gitu ya. Atau si A, si B gitu ya. Bisa jadi ya, asalkan dia statusnya adalah sebagai PKP. Nah, surat perjanjian ini ditandatangani oleh PKPA dan juga PKPB untuk melaksanakan kegiatan. Dan PKPA, PKPB ini dia membentuk sebagai KSO, kerjasama operasi. Nah, ini mirip dengan JO, joint operation. Tapi yang sifatnya di sini adalah yang sifatnya sebagai koordinasi saja. Ya, yang dilakukan
joint operation tadi ini sifatnya sebagai koordinasi operasi saja. Bukan yang melakukan penyerahan bukan dari JO-nya ini, tapi dari PKP-nya langsung, baik itu PKP-A maupun dari PKP-B. Yang langsung kepada pemilik proyeknya. Nah, kemudian kalau misalnya bagaimana mekanisme PPN atas penyerahan BKP atau JKP dari dan ke KSO ini. Example ini ya. Ini ada KSO Muria. Ya. KSO Muria dan KSO Muria ini melakukan penyerahan BKP atau JKP. KSO Muria ini terdiri dari PT Merapi, PT Merbabu, serta PT Rinjani. Nah, kemudian KSO Muria ini dia melakukan transaksi secara langsung dengan pemilik proyeknya. Ya. Dia melakukan penyerahan BKP atau JKP-nya. Karena dia melakukan penyerahan BKP atau JKP-nya, KSO-nya ini, maka dia nanti kan dia harus PKP kan ya. Karena JKP, BKP. Dan dia wajib membuat fakturnya serta memungut PPN-nya. Nah, ini kan ya. Nah, KSO Muria ini ternyata dia juga katakanlah ada pembelian ya. Pembeliannya, ada penyerahannya itu dari para anggota. Jadi para PT Merapi ini melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada KSO Muria, PT Merbabu juga melakukan penyerahan BKP atau JKP, PT Rinjani juga melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada KSO Muria, yang nantinya KSO Muria diserahkan kepada pemiliknya, pemilik proyek. Nah, maka atas transaksi ini semuanya tertanggung PPN. Ya, dan ketika dia tertanggung PPN, maka yang dilakukan oleh PKP adalah dia wajib memungut PPN-nya serta membuat faktur pajaknya. Ya. Jadi ada dua tipe tadi ya mengenai joint operation ya. Yang pertama itu hanya sebagai koordinator saja. Yang kedua memang dia pelaku. Sehingga dia untuk yang koordinator itu nggak perlu digunakan sebagai PKP, sedangkan kalau misalnya dia pelaku maka dia wajib digunakan sebagai PKP. Kalau yang sedangkan itu adalah BKP atau JKP-nya. Oke guys, demikian mungkin yang bisa dijelaskan tentang subjek PPN ya. Dan saya rekap kembali bahwasanya subjek PPN itu tadi ada yang PKP dan juga non PKP. Untuk yang PKP dia pengusaha tadi dia nantinya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Kalau misalnya yang non PKP itu adalah siapa saja yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut itu terutang PPN dan merupakan subjected to VAT. Seperti misalnya tadi apa? Impor barang atau pemanfaatan BKP JKP tidak berwujud atau melakukan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Itu seperti impor gitu ya. Impor BKP tidak berwujud atau impor JKP gitu ya. Nah, itu siapapun melakukan importasi ya. Itu siapapun juga baik itu pengusaha ataupun bukan pengusaha merupakan subject itu VAT. Oke guys, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.